Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tugas UMKM kami, yaitu ayam penyet bangunan dalam mata kuliah akuntansi biaya 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Dameria Naibaho, MSI AK. Perkenalkan, nama saya Pasca Devia Priya Siregar dengan NIM 2405081041. Perkenalkan, nama saya Piala Claudia Bersegala, NIM 2405081072 dari kelas AK2A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Profil usahanya ini ada pertama-tama ada nama usaha. Nama usahanya sendiri yaitu Ayam Penyet Bangnan. Pemiliknya adalah Bang Nanda atau biasa dipanggil Bangnan. Dan kemudian alamat IP-nya itu ada di Jalan Pembangunan nomor 11 di Padangbulan, Medan Baru. Kemudian ada jenis usaha. Jenis usahanya itu adalah kuliner, makanan siap saji yaitu ayam penyet. Ada target pasar. Target pasarnya yaitu pekerja, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di sekitaran Jalan Pembangunan. Lain pemasarannya itu berupa online, yaitu GrabFood. Kemudian kita memasuki ke dalam proses produksi. Proses produksinya itu terdapat atas 6 proses. Yang pertama-tama adalah menyiapkan 5 ekor ayam ukuran sedang, dipotong masing-masing menjadi 10 bagian, dicuci bersih lalu ditiriskan. Kemudian yang kedua adalah memasukkan ayam, tuang 8 liter air, bumbu halus, daun salam, serai, lengkuas, garam, penyedap, dan kemudian rebus selama 40-50 menit. Yang ketiga yaitu menggoreng ayam, menggoreng dengan sampai warnanya itu kecoklatan, namun pastikan agar tidak sampai menjadi gosong. Yang keempat ada proses pengolahan sambalnya. Di dalam prosesnya itu dimasukkan menggoreng cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih, kemudian ulek bersama dengan terasi bakar. Jangan lupa ditambahkan garam serta penyedap. Yang ketujuh adalah menanak nasi, yaitu sebesar 8 kg, kemudian disajikan dengan hangat dan selanjutnya itu tidak lupa menggoreng tempe dan terong. Setelah itu yang terakhir adalah penyajian. Menyajikan nasi putih, 1 potong ayam, satu terong, tempe, serta sambalnya. Untuk yang ketiga, kita memasuki bahan baku. Bahan bakunya itu tersendiri dibedakan menjadi 2, yaitu bahan baku langsung serta bahan baku tidak langsung. Dapat dilihat berdasarkan di PPT. Yang keempat adalah tenaga kerja atau direct labor cost. Di UMKM Bangnan sendiri tidak memiliki pekerja ataupun karyawan, karena pemilik usahanya sendiri yaitu Bangnan adalah pengelola atau bisa disebut pekerja di dalam UMKM tersebut. 5. Overhead pabrik. Adapun overhead pabrik yang digunakan dalam UMKM ini antara lain 1. Bahan baku tidak langsung, 2. Gas LPG 3 kg sebanyak 3 tabung, 3. Listrik, 4. Air pump, 5. Penyusutan peralatan seperti kompor dan yang lain, 6. Plastik pembungkus, 7. Tisu, sabun, dan lain-lain. 6. Perhitungan harga pokok produksi untuk 50 porsi ayam penyet. Kami mengasumsikan untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 50 porsi ayam penyet. Yang pertama, untuk pembelian bahan baku langsung dan tidak langsung, kita dapat lihat di slide untuk jumlahnya. Untuk pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung, kita juga bisa lihat di slide jumlahnya. Dan untuk overhead pabrik juga demikian, kita bisa lihat di slide untuk jumlahnya. Selanjutnya, dari perhitungan-perhitungan tersebut, kita bisa membuat jurnal dari transaksi tersebut. Selanjutnya, kita masuk untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi. Nah, berikut ini adalah formatnya. Untuk judul, terdiri dari nama usaha Ayam Penyet Bangnan, kemudian nama laporannya, cost of goods manufacture statement, dan di bawahnya adalah tahun. Nah, karena kami mengasumsikan untuk membuat 50 porsi ayam penyet, maka dari itu di sini kami tidak membuat waktu untuk waktu laporannya seperti itu. Nah, work in progress inventory awal ditambah dengan manufacturing cost itu akan menghasilkan production cost. Sedangkan manufacturing cost itu terdiri dari direct material use cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Untuk mencari direct material use cost itu kita dapatkan raw material inventory awal 0 ditambah dengan net purchase 634.000 akan menghasilkan cost of goods available for use 634.000 dikurangi dengan raw material inventory akhir 149.500 dikurangi dengan indirect material use cost 41.500 akan menghasilkan direct material use cost 443.000. Kemudian di sini direct labor cost-nya adalah 0. Factory overhead cost terdiri dari indirect material use cost 41.500, depreciation expense 100.000, utilities expense 225.000, surplus expense 50.000, sehingga total overhead cost adalah sebesar 416.500. Nah, kita dapat manufacturing cost-nya adalah 859.500, yaitu direct material use cost-nya 443.000 ditambah direct labor cost 0 ditambah factory overhead cost 416.500. Selanjutnya, work in progress inventory awal sebesar 0 ditambah dengan manufacturing cost 859.500 akan menghasilkan production cost sebesar 859.500 dikurangi dengan work in progress inventory akhir sebesar 0 akan menghasilkan cost of goods manufacture sebesar 859.500. Nah, itulah perhitungan harga pokok produksi untuk 50 porsi ayam penyet kami.